Saudara sekalian, ini Minggu Advent yang pertama. Ada tema khusus yang dipilihkan oleh gereja kepada kita. Tadi sudah saya sebutkan, apakah ada yang kelingan, ingat unine apa temane? Berjalan bersama, semakin Katolik semakin apostolik. Berjalan bersama, semakin Katolik semakin apostolik. Leres napa mboten? Leres. Leres. Kupinge padha apa ora? Leres. Leres. Betul? Betul. Nah, begini. Berjalan bersama. Anda ingat, kata ini mengacu kemana? Ana sing kelingan ra. Kata berjalan bersama itu disebut di minimal tahun ini, minimal kalau Anda ingat. Dalam konteks apakah kata itu muncul dalam kehidupan kita menggereja? Kira-kira kemanakah arahnya kata itu? Kepada tema apa? Kelingan mboten? Ulang tahun gereja. Ulang tahun gereja. Ulang tahun gereja temanya apa? Maguyub sanggup lho piye? Beda toh? Berjalan bersama karo maguyub sanggup yo cedak. Nah, kata berjalan bersama, kalau apakah mungkin ada yang mau spekulasi kira-kira mengacu kemana dia kata itu? Pernah mendengar kata sinode? Kelingan? Sinode ki tembung apa? Sin itu bersama, hodos berjalan. Jadi sinode itu memang bagi kita kata yang tidak begitu familiar, tidak begitu akrab. Itu bahasa seperti itu bahasanya para uskup dan paus. Jadi yang biasa mengadakan sinode itu memang para uskup. Ada sinode KWI, ada sinode sedunia di Vatikan. Nah, begitu. Jadi kata itu mengacu ke sana. Jadi kalau Advent saat ini Bapak Uskup mengajak kita untuk berjalan bersama menjadi semakin Katolik dan semakin apostolik, sesungguhnya kita diajak untuk melanjutkan proses yang sudah dimulai oleh Bapak Paus. Bapak Paus mengajak kita semua untuk mengadakan sinode. Tetapi sinode kali ini itu berbeda dengan sinode-sinode yang sebelumnya. Kalau sinode-sinode sebelumnya itu biasanya para Bapak Uskup dan para kardinal bertemu di Roma bersama dengan Bapak Paus, lalu mengadakan pembicaraan-pembicaraan. Kali ini Bapak Paus mengajak kita untuk mulai dari arah yang sebaliknya, yaitu dari umat. Maka beberapa waktu yang lalu kita semua berkumpul entah dalam kelompok tim kerja, entah dalam lingkungan, mungkin tidak bisa semua karena rangkaian yang begitu panjang dari Roma sampai kepada kita, tetapi intinya adalah apa yang kita sekarang ini rasakan mengenai hidup kita sebagai gereja. Apakah kita memiliki harapan-harapan tertentu atau mungkin kritik-kritik tertentu? Apa yang seharusnya
kita lakukan sebagai warga gereja supaya gereja kita maju, berkembang, dan tanggap terhadap perkembangan zaman. Itu konteksnya ke sana. Jadi lanjutan dari sinode itu tadi. Nah, yang paling penting dalam konteks sinode itu ada 3 hal. Yang pertama adalah mengenai membentuk komunitas, membentuk paguyuban. Dan yang kedua, bagaimana kita masing-masing, entah pribadi, entah kelompok, kategorial maupun yang lain, kita masing-masing mengambil bagian di dalam kehidupan menggereja itu. Dan yang ketiga, kita bersama-sama sebagai gereja tidak boleh melupakan tugas utama kita, yaitu melaksanakan tugas misioner. Itu poinnya. Dan dalam rangka cara berpikir seperti itulah, makanya tadi Bapak Uskup mengajak kita untuk menjadi semakin Katolik sehingga semakin apostolik. Jangan sampai kita semua masing-masing lupa akan tugas kerasulan itu. Itu yang pertama. Nah, sekarang kita masuk kepada hal yang kedua. Proses menjadi Katolik. Kalau disebutkan berjalan bersama, itu berarti bahwa kita menjadi orang Katolik itu hanya mungkin terjadi kalau melalui pintu kebersamaan. Kita merasa sebagai orang Katolik, salah satu tandanya apa? Kita semua hari Minggu seperti ini datang ke gereja. Kalau ada orang Katolik ngaku Katolik, iso nunjuk ke surat baptis, tetapi saben minggu lali neng gereja, apakah dia boleh disebut sebagai orang Katolik? Boleh mboten? Boleh. Boleh. Ana sing ora setuju? Wong Katolik duwe surat baptis ning ora tau neng gereja. Boleh disebut orang Katolik? Yang lain bagaimana? Boleh enggak? Boleh. Yang satu mengatakan boleh, yang sini seperti Ibu? Boleh. Boleh. Ada yang tidak setuju? Boleh. Boleh. Nah terus apa bedanya karo kowe sing sregep neng gereja? Ya toh? Boleh disebut tetapi lalu kualitasnya, perkaranya ada di kualitas. Jadi kekatolikan itu di situ amat minim, maka kita juga mengenal yang namanya Katolik napas. Natal Paskah, yen kelingan, yen selo, yen gelem lah, atau syaratnya akeh banget tuh. Engko yen peh mati lagi kelingan, oh ya aku ki Katolik nyuwun sakramen pengurapan. Ya ora apa-apa langsung diurapi. Waras itu mati urip neh. Nah, itu bisa jadi seperti itu ya. Tapi kita kan tidak begitu, kita tidak ingin menjadi orang Katolik itu yen kelingan. Nah, jadi menjadi Katolik itu melalui proses kebersamaan, merasakan rasane misa seperti ini. Kita baru saja melewati masa di mana kita ora iso misa. Kita masa pandemi. Rasane kepiye? Misa streaming ki rasane kepiye? Misa neng omah dhewe isih umbelen piye rasane? Misa ora ana ngadep Rama langsung, ora iso tampa komuni langsung piye rasane? Itu artinya bahwa kita pada masa pandemi kita tuh pengen misa. Ning ora oleh mergo kahanan. Maka kita bisa mengerti pada waktu pertama kali kita akhirnya monggo silahkan datang ke gereja seperti biasa. Banyak mata-mata yang bercucuran air mata. Itu menunjukkan bahwa kita memiliki kerinduan untuk datang Ekaristi Misa. Kita memiliki kerinduan untuk menyambut tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus yang kita sambut itu terjadi dalam proses Ekaristi. Di dalam perayaan Ekaristi. Kita boleh bertanya kepada para romo yang merayakan Ekaristi. Ekaristi pertama, ya kalau biasanya itu dihadiri umat sak gereja kebak, maka mungkin sampai sana. Pada waktu pandemi itu kudu misa ning bangkune kosong kabeh, rasane piye? Ngenes. Rasanya sedih. Pengen nangis ning kepiye?
Itu kalau Anda tanya kepada saya. Waktu itu ada kelompok paduan suara sebagian, lalu juga tim komse sebagian. Romo ada di tengah altar, terus umatnya kurnya ada di sana. Tapi di depan mata bangku kosong. Rasanya beda. Maka saya bilang, kure maju adep-adepan. Itu. Padha nang gereja ning ngadep kepiye dadi perkara. Makanya itu perasaan tadi ya, yang namanya menghayati kekatolikan dalam hal ini konteks liturgi, itu memerlukan sebuah situasi yang seperti itu. Podo-podo neng gereja, neng lungguh neng ngisor wit, pon lungguh neng tritisan kono ya beda. Maka perlu adu arep, perlu berjumpa bertatap muka. Kalau sudah bertatap muka, kure nyanyi dewe ya wagu. Kita sebagai umat harus berpartisipasi melu nyanyi. Nyanyi suaranya sak seru-seru nih. Belero rapopo. Mergane suarane awak dhewe ya saka Gusti ta nggih. Ora apa-apa, jangan ragu, jangan takut, jangan minder mengatakan kula mboten saged nyanyi, nada kula mboten cetha. Ora apa-apa, mergo ora cetha kuwi lalu hidup kita menjadi cetha. Begitu. Jadi enggak usah, maka itu entah itu nyanyi, entah itu jawaban antara imam dan kita, itu amat baik kalau Anda ikut berpartisipasi. Ojo meneng wae, ojo njaplem, engko pas wektune dum-duman pangan melu maju. Gitu ya. Jadi saya harapkan Anda sekalian itu berpartisipasi dalam konteks ini, berpartisipasi dalam liturgi itu berarti melu mangsuli. Suarane sing seru, rame uma-umi. Karena ini kita tidak lip sync gitu. Kita tuh hadir seluruhnya dengan hati kita, dengan tubuh kita, dengan perasaan kita. Itu. Nah, jadi saya hanya mau mengatakan bahwa penghayatan iman Katolik itu bukan urusan privat, bukan urusan pribadi. Contoh, kemarin ada baptisan. Ada berapa orang kemarin dibaptis? 31 orang. Sebelumnya 6 orang. Sebelumnya lagi 13 orang seingat saya. Nah, para katekumen, para calon baptis itu mengenal kekatolikan dari siapa? Ya dari kita, dari hidup kita semua. Barangkali hidup kita, dari hidup sehari-hari, dari cara kita bergaul dengan orang lain, lalu menarik orang untuk menjadi Katolik. Syukur alhamdulillah kalau itu terjadi. Bahwa orang menjadi Katolik karena panjenengan. Karena saya. Karena kesederhanaan saya, karena semangat saya, karena kejujuran saya. Itulah yang kita harapkan. Tetapi mereka memerlukan pengetahuan lebih daripada sekedar kesaksian hidup. Mereka mungkin sekali dua kali bertanya kepada kita, "Lho jenengan dadi wong Katolik, saben minggu nang gereja ki jane ngopo to? Nang gereja niku jenengan napa mawon? Sadurunge mlebu ngopo?" Nah, itu kan kita harus bisa memberi jawaban. Terus yang sasi Mei sama Oktober kok do rame-rame ziarah ke tempat-tempat Maria itu jane kowe iki do ngopo to, golek apa to? Nah, kita bisa memberi jawaban enggak hal-hal seperti itu. Hal yang sederhana yang kita hidupi sehari-hari, orang yang belum mengenal akan bertanya kepada kita. Pertanyaannya, apakah saya dapat memberikan jawaban yang sederhana dari apa yang kita alami, kita rasakan. Itu poinnya. Nah, jadi lalu setelah itu tentu saja perlu orang yang telah mempersiapkan diri secara khusus, yaitu para katekis, para guru agama. Mereka membuat sistematisasi, menyampaikan ajaran gereja. Apa itu gereja, apa itu sakramen, apa itu kitab suci, dan seterusnya. Sehingga lama-lama para calon baptis itu makin hari makin mantep. Ya, inilah komunitas yang ingin saya masuki, inilah cara hidup yang ingin saya jalani. Itu proses biasa orang dewasa. Jadi intinya menjadi Katolik harus dengan kerjasama dan bantuan dari orang lain,
siapapun kita. Kita bisa awam, bisa orang yang tidak ahli, bisa orang sederhana, bisa orang bodoh, bisa juga orang yang pinter, super pinter, dan bisa mengajar, dan seterusnya. Itu satu. Nah, jadi intinya apa? Intinya itu kita menghayati iman bagaimanapun juga kekatolikan itu dalam konteks tertentu. Itu pertama. Nah, siapakah yang ingat kata-kata penting dalam konteks gereja Indonesia? Kata-kata penting itu dimunculkan oleh Bapak Uskup pertama, Monsinyur Sugio Pranoto. Nah, ini saya sudah menunjukkan clue atau kaitan. Apa kata-kata yang terkenal dari Monsinyur Sugio Pranoto terkait dengan kontekstualisasi kekatolikan di dalam konteks masyarakat Indonesia? Sapa kelingan, ngacung. Benar-benar Katolik dan benar-benar Indonesia. Benar-benar Katolik dan benar-benar Indonesia. Ada yang punya ungkapan lain? 100% Katolik, 100% Indonesia. Endi sing bener? Sing benar apa sing 100%? 100% semua setuju? Sepakat? Oke. Nah, Monsinyur Sugio sebagai orang Jawa, orang Indonesia, pemimpin pertama di keuskupan ini sebelum zaman kemerdekaan sudah mencanangkan hal itu kepada kita. Saudara-saudara seorang Katolik se-Indonesia, marilah kita bersama-sama menjadi 100% orang Katolik, 100% Indonesia. Itu yang dilakukan oleh Monsinyur Sugio pada masa itu. Dan kita syukur bahwa kita masih ingat. Karena itulah pegangan kita semua. Apa yang disampaikan oleh Monsinyur Sugio dengan kata-kata yang istimewa itu artinya mengajak kita semua menghayati iman Katolik yang sejati, yang benar, yang 100%. Kalau menghayati iman Katolik yang benar itu artinya apa? Kita beriman kepada siapa? Enggak Mas Frater. Beriman kepada Allah kamu. Beriman kepada Allah. Allah yang abstrak, lebih konkret lagi siapa? Pada Yesus. Pada Yesus. Yesus sing endi? Yesus dari Nazaret. Yesus dari Nazaret sing apa? Yang mencintai semua orang. Yang mencintai, bagaimana dia mencintai loh? Yang rela menderita disalib. Yang menderita disalib, rela ya toh, rela menderita disalib. Terus Bangkit. Bangkit. Mandek? Mandek. Nah itu, jadi apa yang disampaikan oleh Frater itu lengkap ya toh, makanya saya tak oyak terus delok oleh sinau. Sisan ujian di masa retret. Jadi kita itu sebagai orang Katolik percaya kepada Yesus dari Nazaret. Sebutan Yesus dari Nazaret ada di mana? Yesus Nazarenus Rex Judaeorum. Tulisan INRI. Itu menjelaskan bahwa yang kita sembah, yang kita ikuti adalah Yesus dari Nazaret. INRI, Yesus Nazarenus Rex Judaeorum. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi, bukan Yesus yang lain. Itu maksudnya toh? Nah, satu hal. Tadi Frater juga menjelaskan Yesus yang tadi kan di Nazaret berarti hidup di Nazaret. Terus kemudian disalibkan. Nah, maka salib yang kita sembah, yang kita jadikan pedoman dan itu tidak ragu-ragu lagi adalah Yesus yang tersalib. Yang tersalib di situ Yesus dari Nazaret, bukan orang lain. Kita ingat, yang disalibkan bersama Yesus ada dua penjahat.
Tapi yang dua penjahat itu tidak ada tulisannya INRI. Kalau cuma uang gemantung begitu tanpa tulisan bisa siapapun. Tetapi pada waktu itu ditulis oleh Pilatus, INRI, apa yang sudah kutulis tetap tertulis, lalu menjadi jelas bahwa ini bukan orang lain. Tidak ragu-ragu, tidak usah sanksi. Yesus dari Nazaret, Yesus yang bangkit. Itu poin pertama. Jadi menjadi Katolik harus sampai pada pemahaman dan kesadaran dan pengalaman bahwa saya semua mengikuti Yesus yang bangkit. Kalau Yesus itu tidak dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati, sia-sialah pewartaan kami dan sia-sialah imanmu. Itu dikatakan oleh Paulus, mengingatkan kepada kita semua. Nah, itu tadi 100% Katolik. Titiknya sana. Orang Katolik harus yakin tentang Yesus yang bangkit itu. Kalau ada orang Katolik mengaku ke Katolik, tetapi tidak percaya kepada Yesus yang bangkit, berarti imannya patut dipertanyakan, pengetahuannya juga dipertanyakan. Oke. Sekarang yang berikutnya. Menjadi 100% Indonesia. Saya cinta produk-produk Indonesia. Nah, misalkan begitu tak? Nah, sekarang piye? Apa artinya? Seperti Pak. Menjadi Indonesia itu artinya bagaimana menurut jenengan? Ya, sebagai warga negara Indonesia juga menghayati, menghormati budaya Indonesia, tetapi tetap beriman Katolik, 100% Katolik, tetapi budaya lokal Indonesia tetap diangkat, dihormati. Artinya pada waktu kita percaya kepada Yesus Kristus yang bangkit, jangan sampai kita tercabut dari budaya lokal. Kita yang orang Jawa, yo harus dadi wong sing Jawani. Kalau kita orang Indonesia tetapi etnis Chinese, yo kudu menghayati etnis Chinese-nya itu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita itu orang Flores atau orang Batak atau orang Papua, ya sama. Tidak boleh kita terasing dari budaya lokal. Itu alasan mengapa lagu-lagu yang kita pakai, kita pilih dari Madah Bhakti. Karena lagu-lagu Madah Bhakti adalah sebuah upaya untuk menerjemahkan iman Katolik di dalam konteks budaya kita. Dan kita menyanyi itu dengan enak, kita menghayati. Jadi kalau lagu-lagu itu yang diimpor dari sana-sana lain. Kendati mungkin ada lagu-lagu import, lagu-lagu dari Eropa, tetapi pada waktu masuk ke dalam budaya kita, diadaptasi sedemikian, disesuaikan, sehingga nanti menyentuh hati nurani kita. Salah satunya apa? Salah satunya itu lagu-lagu dari Peputihan seingat saya. Misalkan apa? Misalkan begini, lagu yang masa kecil saya ya. O kawula menika palwohu paminya aleturtan prakusa ngambahing samudra dipun tempuh prahara lan aluning samudra duh Dewi Maria pangayoman Ambon. Nah itu kita menurut ceritakan itu lagunya bukan lagu asli sini, tetapi kita dengan kata-kata Jawa dengan pilihan nada yang seperti itu, sudah berapa puluh tahun pun kita masih kelingan, masih hafal. Dan kita pada waktu kita merasa diri kecil, merasa kita mungkin sedang dihina, sedang diolok-olok, kita menyanyi begitu, kita mendapatkan kekuatan.
Itu cara kita menerjemahkan, menghayati iman yang 100% Katolik menjadi 100% Indonesia, 100% Jawa. Kita tidak tercabut dari budaya kita. Itu poinnya. Jangan sampai kita orang Katolik di sini lali dadi wong Jawa, lali dadi wong Indonesia. Ngomong ngalor ngidul ke Inggris-Inggrisan ning ora cetha. Atau campur aduk. Nah, itu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi tantangannya apa yang disampaikan oleh Monsinyur Sugio tadi adalah bagaimana kita masing-masing dan dalam konteks bersama membumikan iman Katolik. Bagaimana menjadikan iman relevan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita dari Santo Yakobus tentu ingat kata-kata ini. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Dan Santo Yakobus juga mengatakan kepada kita, tunjukkanlah imanmu tanpa perbuatanmu, dan aku akan menunjukkan imanku dari perbuatan-perbuatanku. Nah, kita juga sama. Itu kata-kata dalam surat Santo Yakobus. Itu mengesan pada kita, tetapi itu harus kita terjemahkan. Bagaimanakah caranya? Apa yang harus saya lakukan supaya iman Katolik itu terejawantah di dalam seluruh kehidupan kita. Kalau kita percaya kepada Yesus yang bangkit, pada waktu kita sedang jatuh, apakah kita memiliki harapan? Apakah kita memiliki semangat untuk bangkit kembali? Pada waktu kita sedang menghadapi saudara-saudara kita yang sedang bete, sedang galau, apakah saya berusaha untuk menemani dia? Mungkin sekedar ngepok-epok, tanpa kata-kata pun itu berarti. Pada waktu kita sedang merasa sendirian, tidak punya kemampuan apa-apa, sekedar tepukan pundak dari seorang sahabat itu sudah menjadi sebuah kekuatan luar biasa. Mungkin dia saat itu tidak perlu kata-kata, cukup dengan tindakan, cukup dengan rangkulan, cukup dengan pandangan mata. Bahasa itu tidak terbatas pada kata-kata, pada verbal, tapi juga bahasa tubuh, tapi juga gesture gitu ya, kurang lebih istilahnya begitu ya. Nah, itu penting untuk kita semua. Bagaimana kita menerjemahkan, mewujudkan, mengkonkretkan iman yang mungkin agak abstrak itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga orang sungguh merasa bertemu dengan kita, mereka tidak ragu-ragu lagi, ini ibu benar-benar Katolik. Mungkin ketemu di mana, tanpa tanda-tanda salib, tanpa kita membuat tanda salib, tanpa kita kalung salib, tanpa kita membawa kitab suci, tanpa kita membawa madah bakti, orang langsung tahu. Kita mungkin bertanya, loh jenengan kok pirsa yen kula Katolik niku saking napa nih? Bisa jadi orang itu mengatakan, loh tindakipun kemawon ketinggal lho, mboten mencang-mencang, mboten goyang-goyang. Mungkin begitu tak? Mungkin seperti itu. Jadi itu maksudnya membumikan, menerjemahkan, mendagingkan iman di dalam konteks hidup kita sehari-hari. Itu pertanyaan kita, itu tantangan kita semua. Jangan sampai iman itu menjadi asing, jangan sampai kita juga terasing dari budaya setempat. Itu cara kita membawa apa yang disampaikan oleh Bapak Uskup Monsinyur Sugio Pranoto tadi. Nah, dalam bahasa Konsili Vatikan kedua itu juga ada. Konsili Vatikan kedua yang dokumennya itu ditulis oleh para bapak gereja tahun 63 sampai 65. Ada satu dokumen yang penting yang diberi judul bahasa Latin. Itu dokumen Gaudium et Spes. Gaudium et Spes itu nama dokumennya. Nah, apa yang bunyi pertama apa? Gaudium, kegembiraan dan harapan masyarakat dunia dan keprihatinan maupun kedukaan masyarakat dunia
itu juga menjadi kegembiraan dan kedukaan kita sebagai murid-murid Yesus Kristus. Kurang lebihnya begitu. Tapi itu kan bahasa dokumen. Nah, Bapak Uskup kita yang sekarang menerjemahkan dengan kata kita, kata Jawa. Yang simple, sederhana, mudah diingat. Apa itu kata itu? Ada yang ingat? Kata kunci yang sering disampaikan oleh Bapak Uskup Monsinyur Ruby kepada kita selama sejak dia menjadi Uskup Semarang. Satu kata, kelingan mboten? Boten Romo. Mboten. Kelingan mboten? Boten. Mboten. Kelingan mboten, Bu? Mboten. Satu kata itu dimulai dengan huruf S. Huruf S. Huruf kedua R. Apa? Serawung. Nah, itu toh, serawung itu Bapak Uskup cara menerjemahkan dokumen Gaudium et Spes nomor 1 tadi dengan piye? Wong Katolik kuwi kudu bisa serawung. Serawung. Bergaul. Ajur ajar ing tengahing masyarakat. Itu diharapkan. Nah, maka itu pertanyaannya kembali kepada kita. Kita semua yang hidup di tengah desa Pendem. Pendem itu sekarang jadi Sidoarjo, Karangjati, Langensari, Nitibuana, Ngetan, Sambeng, Jatirunggo, Kunci Putih, Setro, Ngidul, Bablas, Sedandang, Blondo, Kadipaten, Gelodogan, Pancoran, Kerban, Ngulon, Jimbaran. Situasi kita itu berbeda-beda. Masyarakat di mana kita hidup berbeda-beda. Tetapi semua kita disatukan sebagai umat paroki Girisonta. Umat paroki Girisonta semestinya bisa serawung di lingkungan masing-masing. Itu poinnya. Jangan sampai nanti ada orang Katolik mergo pada waktu isih urip kuwi ora gelem serawung, langsung hukumannya itu instan. Apa itu? Kalau sudah sedo tidak ada makam yang mau menerima. Betul. Saya wanti-wanti perkara ini. Semasa Anda semua hidup dimanapun, jangan Anda menutup diri, menarik diri, mendelik neng sentronge dewe-dewe. Bergaulah, kenalilah tanggamu, kenalilah lingkunganmu, kenalilah RT, RW, lurah dan seterusnya. Dengan pergaulan yang baik, dengan kita diterima oleh masyarakat sekitar. Dalam keadaan keterbatasan kita pun, bagaimana kita akan diakui, akan direngkuh. Direngkuh oleh masyarakat itu. Mengapa? Saya cerita ini karena memang pernah terjadi. Terjadi di antara kita. Saya tidak perlu menyebut namanya, tidak perlu menyebut daerahnya. Tetapi saya melihat dua hal itu sekaligus. Ada peristiwa di mana orang Katolik meninggal tapi ditolak. Mati pisan nak sengsara ta. Ora iso dipendem, ora ana wong gelem mendem. Itu satu soal. Pikirkan saat itu. Kita sekarang hidup ojo adik-adik, jangan sok-sokan. Pikirkan saat Anda nanti harus mati. Karena apa? Ada yang sudah ditolak begitu. Sisi lain, ada orang miskin, amat berkekurangan, lolo, dewe uripe, lalu menjadi korban tabrakan, sampai akhirnya memang masuk rumah sakit dan kemudian meninggal. Rumahnya tidak layak, bahkan untuk
sekedar rumah duka sederhana. Apa yang terjadi? Tetangga yang non-Katolik menawarkan, Pak, Ibu, menawi kersa, monggo griya kula saged dipun damel rumah duka. Itu satu hal. Apakah hal macam itu harus kita tolak? Jangan. Itu bentuk pengakuan, itu bentuk apresiasi, itu bentuk penghargaan terhadap kesaksian hidup salah seorang saudara kita ini. Maka kita iyakan, nggih matur nuwun. Awit pitulungan panjenengan. Kersa ngrengkuh anggota umat Katolik di saat terakhir, di saat duka. Maka kita memberikan yang terbaik juga. Rumah sudah saudara kita yang menyediakan, dan sekarang kita, apa yang harus kita lakukan sebagai umat Katolik? Ya kita iuran untuk memberikan jamuan terbaik di saat yang serba terbatas dan darurat itu. Apalagi juga makam sudah disediakan. Masyarakat setempat yang berbeda keyakinan, mereka tidak memandang kowe Katolik apa ora. Tetapi mereka melihatnya apa? Kowe wong apik. Kowe wong lembah manah. Kamu orang yang pekerja keras. Itu yang dilihat. Maka semuanya dimudahkan. Dan itulah yang kita syukuri. Itulah yang seharusnya kita kerjakan. Serawung di tengah masyarakat dan kita bisa diterima dengan baik oleh masyarakat itu. Nah, saudara-saudara, menjadi semakin Katolik dan apostolik itu sesungguhnya memerlukan dari kita. Apa itu? Sikap. Sikap yang amat diperlukan kita sebagai orang Katolik adalah tanda bahwa kita semakin Katolik, harusnya kita ini menjadi semakin terbuka. Terbuka wawasannya, terbuka hatinya, mampu mengerti segala macam situasi orang. Mengerti itu semuanya. Maka kuncinya apa? Terbuka wawasannya dan sikap hatinya. Yang kedua, kita mestinya memiliki sikap yang inklusif, bukan yang eksklusif. Bukan memisahkan aku Katolik, kowe dudu Katolik. Tidak. Kita semua menjadi Katolik, tandanya adalah bahwa kita semua mampu melihat hal-hal yang baik dalam diri siapapun di antara kita. Dan mari kita bersama-sama membangun kehidupan sosial, kehidupan masyarakat yang lebih nyaman, yang lebih damai, yang rukun, yang mau bergotong royong, yang mau mendengarkan dan berani menyampaikan sebuah kritikan untuk kemajuan bersama. Warta gembira yang diamanatkan oleh Yesus kepada kita harus membuat orang lain juga merasa gembira karena kehadiran kita. Kehadiran kita dinanti dan mereka senang dan bersemangat pada waktu kita entah bicara, entah kita bekerja, entah kita melayani. Menjadi apapun tidak terlalu soal, yang penting adalah kehidupan kita bersama menjadi lebih nyaman. Itu artinya kita dalam disposisi batin mempersiapkan hati dan budi supaya Yesus yang kita nanti pada waktu kita merayakan Natal, Yesus sungguh hadir di dalam diri kita. Kita melihat kesaksian hidup orang lain sebagai bentuk kehadiran Tuhan. Saya kira itu saja beberapa catatan. Mari kita teguhkan iman kita dengan syahadat para rasul.